Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mentasrif, kaitannya dengan tugas mentasrif. Jadi kemarin saat di SAP di bagian bawah itu saya menjelaskan bahwasanya penilaian dari mata kuliah sorof ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah UTS ya. Itu 25% gitu kan ya. Kemudian UAS juga sama 25%. Ya, terus kemudian nanti ada makalah itu berapa kemarin itu 20% kalau tidak salah, dan yang terakhir itu adalah tugas mentasrif ini. Tugas mentasrif ini nilainya sekitar 30%. Jadi dia besar karena nanti tugasnya ini setiap hari saya berikan sekitar 2 kata ya, 2 kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu kalimat. 2 kalimat yang harus kalian tasrif setiap pertemuan. Jadi nanti dikumulasikan menjadi banyak sehingga itu menjadi 30% penilaian. Nah, saya perlu menjelaskan ini terlebih dahulu karena dalam tugas mentasrif nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui, termasuk juga nanti apa saja yang dibutuhkan dan beberapa nanti seperti apa dalam teknisnya gitu kira-kira. Yang jelas nanti teknisnya kalian membuat siapkan buku ya, siapkan buku terus nanti bisa kalian kasih garis-garis seperti dalam tasrifan gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, nanti di sini misalkan nasoro, kemudian di sini yansuru dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bisa siapkan buku seperti itu di garis-garis yang rapi sehingga nanti baik gitu. Nanti sampean tulis tasrifannya di sana, terus nanti di foto yang baik, bisa pakai cam scanner atau semacamnya ya. Download aplikasi cam scanner itu biar nanti bagus ya. Jadi kalau di foto pakai kamera biasa nanti jelek. Nah, nanti di scan terus dikirim ke grup, dikirim ke e-learning. Nah, nanti akan kita cek bersama-sama. Saya akan kirimkan kunci jawabannya dan kalian bisa mencocokkannya sendiri. Oke, nah dalam tugas mentasrif nanti, baik kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang fungsi wazan. Ya, fungsi wazan yang pertama. Sebelumnya nanti terkait dengan tugas mentasrif nanti kalian mutlak harus menggunakan kitab Amsilatut Tasrif ya. Amsilatut Tasrif, saya kira kalian semua tahu kitab ini ya. Kitab ini dikarang oleh Kiai Muhammad Maksum bin Ali dari Jombang. Terus kemudian nanti kalian butuh kamus ya. Kamus ini bukan untuk mencari makna karena kita tidak mencari makna di sini. Ya, ada fungsi lain dari kamus itu adalah untuk menentukan tasrifannya. Dia ikut sulasi mujarad bab 1 fa'ala yaf'ulu, atau sulasi mujarad bab 2 fa'ala yaf'ilu, atau sulasi mujarad bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Karena ketika sampean tak kasih tahu misalkan sebuah kalimat, misalkan hasola itu yahsulu apa yahsilu apa yahsolu, itu kan kita tidak bisa tahu ya. Nah, bisa hasola yahsulu, bisa hasola yahsilu, bisa hasola yahsolu. Nah, itu tahunya bagaimana? Tahunya adalah dengan cara mengecek di kamus. Nah, nanti saya akan demonstrasikan. Nah, saya jelaskan di sini juga bagaimana kamus itu tadi. Saya tidak menyarankan penggunaan kamus digital ya. Jadi kita pakai yang manual aja biar ilmunya lebih nyantol gitu ya. Karena kalau pakai kamus digital itu biasanya lebih gampang lupa dan seterusnya. Nah, dan kalian bisa gunakan kamus Munawir. Kalau saya pakai kamus Munawir ataupun kamus yang lain yang kalian miliki apa gitu. Oke, nah intinya yang pertama kita berangkat dari sini dulu. Fungsi wazan. Fungsi wazan itu adalah di sini dalam arti ketika sampean mengetahui wazannya, maka di situ sampean akan bisa menentukan jadi menentukan ya huruf asli dan tambahan, kira-kira begitu. Jadi salah satu fungsi wazannya, kalian tahu senggotnya apa ya, kemudian akhirnya sampean tahu wazannya apa. Nah, akhirnya jangan bisa mengetahui juga di situ, maka huruf aslinya apa, huruf tambahannya apa. Kita ambil contoh, misalkan ternyata tugasnya hari ini adalah, saya kasih contoh lafadz taklid ya, misalkan. Saya hapus dulu. Nah, misalkan anggaplah hari ini tugasnya adalah mentasrif
lafaz taklid. Taklid. Sorry, saya membuat qaf ini bulatnya kayak ain. Saya buat contoh ini. Contoh tugasnya adalah mentasrif lafaz taklid. Nah, maka sampean bisa mencari wazannya lafaz taklid ini. Ya, sampean bisa mengecek ke dalam kitab Amsilatut Tasrif misalkan. Nah, taklidan. Nah, itu kok mirip dengan dalam masdarnya fi'il atau bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, sehingga di sini fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini ya taf'ilan. Nah, ini ya taf'ilan taklidan. Nah, ini mirip. Oke, saya mencurigai inilah misalkan ya. Oke, kemudian sama bisa taruh di sini misalkan ini tadi taklid. Nah, kita taruh di bawahnya taf'ilan gitu ya. Taf'ilan. Nah, ini taf'ilan. Nah, dicocokkan jumlah hurufnya ya, 1 ta, 1 fa, 2 ain, 3 ya, 4 lam, 5. Untuk alifnya ini ya ini kan kondisional karena ini bertanwin fathah tanwin maka pakai alif gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kita cocokkan taklidan ta 1 qaf 2 lam 3 ya 4 dal 5. Oke, jumlahnya cocok. Harokatnya dicek. Fathah ya cocok. Kemudian sukun cocok. Kasroh cocok. Sukun. Oke, harokatnya cocok. Nah, maka di sini terus selanjutnya sampean bisa menggaris-garisnya. Saya tulis lagi misalkan Allah. Misalkan contohnya adalah tadi taklidan. Taklid. Nah, terus kemudian di sini kita buat taf'il. Nah, kita luruskan ta lurus ta, fa lurus fa, lam lurus ain, ya lurus ya, lam lurus lam. Nah, yang lurus dengan fa, ain, lam adalah huruf asal. Nah, yang tidak lurus dengan fa, ain, dan lam adalah huruf tambahan. Nah, maka di sini kita cek yang lurus dengan fa adalah huruf qaf. Ya. Yang lurus dengan ain adalah huruf lam, yang lurus dengan dengan lam adalah huruf dal. Nah, karena qaf ini lurus dengan fa maka disebut sebagai fa fi'il. Ini lurus dengan ain maka disebut dengan ain fi'il. Dal lurus dengan lam maka disebut dengan lam fi'il. Nah, huruf asal dari taklid adalah qaf, lam, dan dal. Nah, jadi qafnya lurus dengan fa disebut dengan fa fi'il, lamnya lurus dengan ain disebut dengan ain fi'il, dalnya lurus dengan lam disebut sebagai lam fi'il. Itu adalah kira-kira fungsi dari wazan gitu kira-kira. Oke, nah setelah sampean mengetahui fungsi dari wazan, jadi nanti ada kalimat atau kata yang saya berikan untuk ditasrif, kemudian sampean mencurigai itu wazannya apa, dicek dengan cara tadi, polanya sama atau tidak, harokatnya polanya sama atau tidak. Kalau sudah ketemu, maka sampean bisa mengetahui huruf asalnya apa dengan melurus-luruskan kayak tadi, yang lurus dengan fa berarti fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, dan seterusnya. Oke, berikutnya yang kedua, setelah sampean mengetahui huruf asal ya, huruf tambahan, maka ini nanti sehingga bisa mengetahui ya binanya materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu kita bahas kan ada soheh ya, kemudian ada mu'tal itu kan, itu adalah bina. Jadi binanya apa kalimat ini tadi? Apakah bina soheh? Apakah bina mu'tal ya? Jadi kemarin kalau
apakah bina mahmus, apakah bina mudhoaf. Bina soheh itu kan kemarin ketika kalimat itu tadi dia tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf ganda atau huruf doublenya dan seterusnya, maka bina soheh gitu kan ya. Nah, setelah mengetahui huruf bina soheh itu begini, perhatikan, kita cek ke kitab Amsilatut Tasrif. Nah, jadi amsilah itu contoh-contoh, tasrif itu tasrif. Jadi di sini perhatikan dalam kitab ini. Nah, di bagian pinggir ini, ya, di bagian pinggir ini ada bina. Oke, di bagian pinggir ini adalah bina. Nah, soheh, ya, mudhoaf, kemudian ajwaf, wawi, kemudian nakis wawi, kemudian mahmus. Nah, ini juga begitu sampai terus ke bawah nanti ada soheh, ini binanya.